Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Miluna Family. Di video kali ini Miluna akan membagikan tips mudik aman di kala pandemi, tentunya ala Miluna Family. Tonton dan simak video ini sampai selesai karena nanti di akhir video akan ada bonus new normal Candi Borobudur. So, tunggu apa lagi untuk kamu-kamu yang punya niatan untuk mudik di kala pandemi ini atau punya niatan untuk berkunjung ke Candi Borobudur, kamu bisa simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Miluna Family, tekan tombol subscribe dulu ya. Like, kemudian nyalakan loncengnya. Tips mudik yang pertama adalah gunakanlah mobil pribadi. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan kereta api, maka kita diwajibkan untuk rapid terlebih dahulu. Apabila kita menggunakan bus, maka sebagian bus mengharuskan kita untuk membayar 2 kursi agar jaga jarak bisa diterapkan. Tips mudik aman yang kedua adalah pilihlah perjalanan di waktu malam hari, karena biasanya terutama bagi yang membawa anak-anak, di malam hari itu cenderung anak-anak sudah mulai mengantuk dan tertidur. Plus udara juga tidak terlalu panas sehingga anak-anak bisa nyaman selama di perjalanan. Yang ketiga, jika memungkinkan, pergilah di weekday atau hari kerja. Jangan mencari waktu pada saat high season atau libur panjang, karena di perjalanan pasti akan terjadi kemacetan dan di seluruh tempat wisata juga akan ramai. Selanjutnya, kita wajib membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Ini untuk meminimalisir kontak dengan orang lain selama di perjalanan. Selanjutnya, tentu saja kita harus menerapkan 3M, yaitu selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Itulah tadi 6 tips mudik aman di kala pandemi ala Miluna Family. Yang lainnya tentu saja perhatikan terlebih dahulu kondisi kendaraan, kemudian untuk pengendara dijaga staminanya. Apabila dirasa lelah atau mengantuk, silahkan untuk istirahat di rest area terlebih dahulu. Kalau sudah fit, baru melanjutkan perjalanan kembali. Dan setibanya di lokasi, jangan lupa untuk langsung mandi dan berganti pakaian ya. Kerinduan akan keluarga tercinta rasanya sudah tidak bisa terbendung lagi. Apalagi kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada tempat yang dinyatakan aman. Yang ada, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir penyebaran COVID tersebut. Jadi, terapkan protokol kesehatan dimanapun berada ya. Selama di kampung halaman, kita juga menyediakan banyak aktivitas untuk anak-anak supaya mereka tetap betah di rumah saja. Apa aja aktivitas yang Miluna Family lakukan? Simak videonya ya. Aku makan dulu ya teman-teman. Kalau lainnya aku lagi buat. Makan. Anu, ini dia adik saya. Teman-teman, ini udah mau selesai ya. Jadi ini itu perkampungan. Dan ini itu adalah gunung. Wah, kan meletus. Dan ini adalah kerajaannya. Aduh. Ini adalah gedung kerajaannya. Terus ini itu tempatnya persenjataan. Nah, ini adalah tempat rumahnya para pasukan. Dan ini adalah sebagai security. Di sana ada. Nah, ini adalah tempat favorit Bunda dan Shanum karena kebetulan Kediri ini sedang musim panas banget udaranya. Jadi kalau kita di dalam rumah kepanasan, kita
nongkrong di belakang rumah sambil ngadem dan lihat tanaman buah-buahannya Mbah Kung. Bisa dilihat di sini ada tanaman nanas, kemudian ada mangga, ada pisang, ada jeruk juga, ada sirsak, ada pepaya, banyak deh pokoknya. Di situ ada buah-buahan yang semuanya pendek-pendek dan gampang diraihnya. Aduh, kalau di Cibinong ini belum matang sudah raib ini ya. Tapi di sini semuanya aman. Nah, ini dia sama Haikal. Wah, ternyata Mas Muni, Mas Fatir, Mas Fajar, dan Mas Girgam jago main tiktokan nih. Kakak Rayhan dan Haikal jadi ikut-ikutan deh. Main HP boleh, tapi dibatasi ya. Dan kalau tugas sekolah sudah selesai, waktunya 15 menit saja, oke? Untuk anak-anak kayaknya belum dirasa liburan kalau mereka nggak jalan-jalan ke tempat wisata atau belum berenang bareng-bareng, betul nggak? Nah, untuk mengalihkan perhatian mereka akan itu, maka Pak Podidi sudah menyiapkan banyak mainan untuk mereka mainkan selama di kampung halaman Kediri. Nah, kalau ini perdana Shanum ketemu Mbak Rania. Waduh, perlu pengawasan khusus nih. Kalau enggak, habislah wajah Mbak Rania. Serunya ngelihat anak-anak kumpul seperti ini. Sebentar-sebentar mereka akur, sebentar-sebentar mereka ribut, sebentar-sebentar mereka ketawa, dan sebentar lagi pasti ada yang nangis ya. Namanya juga anak-anak ya. Apalagi ini cowok semuanya. Nah, misi yang kedua, kenapa kami akhirnya memutuskan mudik di kala pandemi, ini adalah karena requestan Mbah Kung yang sangat bahagia sebagai wujud syukurnya karena akhirnya mendapatkan cucu perempuan lagi setelah sebelumnya itu cucunya 9 laki-laki berturut-turut. Jadi di tahun ini Mbah Kung mendapatkan 2 cucu perempuan sekaligus, yaitu Mbak Rania dan adik Shanum. Sementara para dewasa sibuk mengolah daging akikoh di dapur, para bocil di atas ikut bekerja sama untuk membereskan kotak nasinya. Good job anak-anak, tetap semangat ya. Alhamdulillah, akhirnya hidangan akikohan siap untuk didistribusikan untuk para tetangga dan para jamaah di lingkungan masjid. Kali ini akikohnya memang agak berbeda karena sedang masa pandemi ya. Jadi kita tidak mengundang semua tetangga dan jamaah untuk ke rumah, melainkan hanya keluarga inti saja. Untuk acara keluarga inti sendiri nanti malam akan diadakan doa untuk Shanum dan Mbak Rania. Jadi sekarang para lelaki akan bersiap-siap untuk membersihkan dan merapikan rumah. Wah, sudah ada tambah 1 personil tuh. Ada Mas Udin yang akhirnya datang menyempatkan pulang dan izin sebentar dari tempat tugasannya di Pondok Kertosono. Surprise, dan alhamdulillah selang beberapa waktu kemudian akhirnya Mas Pria juga ternyata menyempatkan datang dari tugasannya di Surabaya. Mas polisi ini langsung diserbu sama si bocil. Tinggal minus Mbak Anggi yang sedang hamil di Bekasi dan Mas Jordan yang lagi saringan di Tulung Agung nih. Ini adalah momen sesaat sebelum akikohan dimulai. Kita nyobain buah coklat. Ada yang udah pernah coba? Nah, ternyata bentuknya kayak gini dan rasanya hampir mirip kecapi ya. Coklat ini coklat. Iya durian. Durian coklat. Hah? Pakai tangan. Jadi coklatnya apanya? Bijinya apa ini? Bijinya. Bijinya. Kayak makan permen. Ambil 1, Mas. Rehan mana Rehan? Kayak kecapi. Mam, coba rasanya gimana? Enak nggak? Rasanya gimana, Hei? Enak nggak? Coklat, yeay. Suka?
Suka tuh berarti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba waktunya acara tasyakuran akikoh Mbak Rania dan Shanum. Semoga kalian berdua menjadi anak solihah, kebanggaan ayah dan bunda ya nak. Kasih jempol be. Dan misi yang ketiga, kenapa kita pengen banget mudik ke Kediri, itu adalah karena kita pengen menikmati pemandangan hijau dan menghirup udara segar di tengah sawah. Simple aja ya, tapi ini sangat berkesan, sangat bermakna, mengingat pada saat Bunda melahirkan Shanum itu langsung lockdown area, jadi kita benar-benar nggak bisa kemana-mana. Sampai sekarang Shanum usianya 8 bulan, Bunda dan Shanum hanya di rumah saja. Dan ini adalah pengalaman pertama Shanum dan Bunda bisa berjalan-jalan keluar, menikmati indahnya alam di dunia atau di pemandangan yang serba hijau-hijau dan udara yang sangat segar, sangat sejuk, karena di sini belum terkontaminasi oleh kendaraan-kendaraan atau asap bermotor. Senang banget, alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebih selama 1 minggu kami berada di Kediri, Jawa Timur, kota kelahiran suami dari ayah ya. Nah, alhamdulillah di sini rindu akan keluarga, juga kampung halaman itu bisa terobati sejenak. Kita sudah menghabiskan waktu bersama-sama dengan Mbah Kung dan Mbah Putri. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat ya. Semangat, tahun depan insya Allah kita akan kembali lagi. Dan ini adalah malam terakhir kami di Kediri, Jawa Timur. Kita menyempatkan terlebih dahulu mampir ke sini. Ini adalah Simpang 5 Gumul. Simpang 5 Gumul ini adalah ikonnya kota Kediri ya. Jadi agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita hanya cukup memandang dari kejauhan saja karena ini ditutup sementara selama masa pandemi. Bisa dilihat ini dijaga oleh beberapa para Satpol PP, jadi tidak boleh ada yang masuk ke dalamnya. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa kembali ke sini dengan formasi yang lengkap, bisa ajak semua kerucil-kerucil jalan-jalan dan foto bersama. Dan ini adalah part yang paling berat karena akhirnya kami harus pamitan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan untuk Mbah Kung, untuk Mbah Putri, untuk Pak Posigit dan Bude Ni yang sudah duluan pulang ke Tulung Agung, untuk Mas Pria yang sudah menyempatkan hadir, jazakallahu khairan. Kemudian untuk Bude Erlina dan Pak Powito, juga Mas Dirgam dan Mas Fajar dan Mas Udin yang juga menyempatkan waktunya dari tugasannya di Pondok Kertosono. Kemudian Pak Po Didi, Bude Titin, juga Mas Luni dan Mas Fatir dan adik Rania. Nah, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Pokoknya untuk semua keluarga di Kediri, keluarga Malang dan keluarga Tulung Agung, keluarga Bogor, mohon pamit ya. Semoga Allah paling sehat, paling kuat, rezeki yang halal, lancar dan barokah, bisa silaturahim lagi dalam situasi yang lebih kondusif. Dalam perjalanan pulang tanpa direncanakan, dadakan kami mempunyai ilham untuk mampir ke Candi Borobudur. Maka ketika sampai di tol gerbang Salatiga, gerbang tol Salatiga, kami memutuskan untuk keluar
dan menuju Candi Borobudur. Kebetulan Raihan, Haikal, dan saya juga belum pernah ke sana. Dan ternyata selama masa pandemi area candi itu ditutup. Jadi kita hanya bisa melihat dari luar pagar candi saja. Standar protokol kesehatan juga dijalankan secara ketat di Candi Borobudur loh. Jadi semua yang masuk itu harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan masuk ke bilik antiseptik terlebih dahulu. Jadi insya Allah, walaupun di masa pandemi seperti ini, kita dapat aman berkunjung di Candi Borobudur. Nah, bisa dilihat di sini ya, area candi itu cukup lengang, tidak terlalu banyak pengunjung. Bahkan saat itu kita berkunjung di hari Senin itu kurang lebih hanya ada 3-4 kepala keluarga, rombongan keluarga yang datang. Jadi insya Allah tidak akan ada kerumunan, kita bisa lebih nyaman, lebih aman juga. Dan yang paling penting, area candi ini serasa jadi milik pribadi. Kita jadi bebas foto-foto deh. Oke, itulah tadi video kami tentang tips aman mudik di kala pandemi. Apabila teman-teman suka dengan video ini, amal soleh untuk di subscribe, kemudian like dan nyalakan loncengnya, agar ketika ada video baru dari Miluna Family, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, semoga semuanya sehat dan bisa mudik bareng serta berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.